Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Habib Purwiba dari MTA Cilacap Kota. Dari mana? MTA? Cilacap Kota, Pak. Oh, yang pakai kalung-kalung merah nih dari Oh, Cilacap iya, Pak. semua nih. Namanya Radio Prima, Pak. Oh, Radio Prima. Nggih. Tempat Pak Dokter itu ya. Tanggupan Perahu 20. Nah, alhamdulillah. Pertanyaan 3 termin singkat cekak aos. Ya. Yang pertama, seorang muslim yang meninggal dunia dalam sakaratul maut, rohnya dicabut oleh Allah SWT via malaikat Israel. Bagaimana kalau regu tembak yang mengeksekusi, yang ambil itu? Ya. Rohnya ikut siapa itu? Seperti kemarin malam Jumat Kliwon di Cilacap, Pak. 4 penjahat narkoba di depan regu tembak. Setiap satu penjahat itu 10. Nah itu ikut siapa? Siapa apanya? Rohnya ikut siapa itu setelah tembak? Ya. Kalau sakaratul maut orang muslim kan dari telapak bawah sampai ke atas tuk semending, Ustaz. Kalau ini begitu cedur, kelepak langsung. Jadi merucutnya rohnya kemana gitu loh. Karena Ya. kejahatannya Ustaz. Ya. Ya. Itu. Kemudian yang nomor 2, teman saya berangkat haji tahun 2010. Ya. Kalau sudah haji kan berarti sudah siap, baik itu mati maupun hidup siap ya Ustadz ya. Namun setiap ada orang yang berkata tentang Allah dia gemeter Ustadz. Karena apa? Dia setiap curhat dengan saya, Pak Habib, Allah itu kan tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, ujuk-ujuk dengenek ada gitu. Ciptaannya seluruh alam termasuk lautan, termasuk gunung. Sedangkan lautan itu kan ganas Ustadz ya. Gunung juga jeblok ganas, apalagi yang menciptakan. Dia takutnya gitu dong Ustadz. Jadi Kepada laut aja dia takut, kepada gunung jeblok takut, apalagi yang menciptakannya gitu. lebih ganas lagi gitu Lebih ya. ganas lagi. Lah ini beliau itu sekarang mungkin lagi lihat TV di rumah itu. Sampai-sampai harusnya dia berangkat nggak mau berangkat, takut busnya rimnya blong katanya. Jadi saya harus berangkat. Nah ini mohon solusinya karena setiap ke tempat saya tanyaannya, Pak Habib, tolonglah aku dikasih wejangan, dikasih tausiah supaya saya tidak takut kepada Allah. Itu. Jadi nanti orangnya tahu sendiri Ustadz, orangnya tahu sendiri nih. Namanya Pak Haji Iing. Langsung. Kemudian yang nomor 3 dia pesen jimat. Tapi nggak punya jimat beliau. Lah betul saya tadi masuk jimatnya banyak sekali, ada semar mesem, ada keris. Sampai-sampai bapak-bapak tadi, ibu sini, saya bacakan semar mesem nanti ibu mesem sama saya. Ya yang ditanyakan oleh beliau gini, tongkatnya Nabi Musa itu termasuk jimat apa bukan? Karena tongkatnya Nabi Muhammad bisa jadi ular, bisa ngebuk segara sat. Ya itu Ustadz, pertanyaannya itu ada 3 termin singkat cekak aos. Saya pulang nanti saya langsung lapor ke Pak Haji itu supaya tidak takut kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jelaskan. Ini saya juga bisa menjawab singkat cekak aos. Tapi kalau tak jawab singkat cekak aos, mungkin orang mudeng. Ya toh? Hati tadi yang regu tembak rohnya di mana? Metune ngendi? Ya toh? Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Ada orang bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Jawabnya apa? Huwa min amri rabbi. Itu urusan Tuhanku. Jangan tanya tentang roh. Nabi pun tidak tahu itu urusan Allah. Ya toh?
Roh katanya orang mati dicabut dari ujung jari alon-alon teka dhuwur mati utuh lunga. Tapi dalam Quran diterangkan orang mati itu untuk mengeluarkan ruhnya dipukul dari mukanya, pukul punggungnya, pukul dadanya. Maunya ruhnya tidak mau keluar. Ayo keluar kamu, dipaksa. Itulah, itu. Nah, sekarang yang tergu tembak tadi terus metune ngendi ya ruhnya. Lah mau aja tekan roh. Roh itu urusan Tuhan, urusan Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tetapi kita wajib yakin karena itu masalah ghaibiyah. Orang mukmin terhadap hal-hal yang gaib tidak diperintah untuk mengetahui secara pasti, tapi hanya diperintah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu orang yang percaya kepada adanya yang gaib. Ya. Tuh. Maka dari itulah tentang ruh itu urusan Allah. Nah, maka itulah dalam hal ini ya dah, tidak usah dibicarakan. Rebu tembak wong 10. Ya. Padahal nembaknya ora sanggon. Mungkin ada nembak kepalanya, ada dadanya, kakinya. Lah berarti rohnya malah brojol tuh ngendi-ngendi. Kalau dipikirkan itu, maka tidak perlu mikir itu. Yang jelas orang mati itu rohnya diambil oleh Allah. Malah diterangkan oleh hadis Nabi kok. Ketika tidur itu pun roh kita diambil oleh Allah. Dan nanti orang dikehendaki oleh Allah hidup, kembalikan roh tadi pada jasadnya. Tapi orang yang tidak dikembalikan pada jasadnya rohnya, berarti bablas mati. Maka sering terjadi kan, loh turu digugah ora tangi tibake bablas. Nah itu rohnya ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan. Ya tidak dikembalikan. Sudah kalau urusan itu urusan Allah untuk roh-roh itu. Ini yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi kan? Sudah berhaji ketika mendengar Allah. Ya. Keliru Pak Haji kok malah piye gen ora wedi nyang Gusti Allah. Hah? Padahal Allah itu malah merintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wong kan takut malah haji malah kepengin piye ben aku ora takut. Nah, kita itu perintah suruh takut kepada Allah. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Dan bayangkan Allah itu jangan dibayangkan gunung gajah sudah kejam, banjir kejam, gunung meletus kejam. Allah lebih kejam lagi. Keliru cara memandang itu. Allah itu tiap hari dia mesti sholat kan. Kalau sholat mau haji mesti membacanya Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih dan maha bukan kejam. Bukan Allah itu kejam. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha penyantun. Justru kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Maka orang berbuat jahat, berbuat maksiat dimurkai oleh Allah. Tapi kalau dia bertobat, diampuni semua dosanya. Kasih sayang Allah kan lebih besar daripada murkanya. Nah, maka orang itu wajib takut kepada Allah. Nah, untuk takut kepada Allah berbeda dengan takut dengan binatang buas. Kamu takut harimau, ada kabar, wah itu harimaunya, jangan lewat situ, menjauh. Ya, tapi kalau takut kepada Allah, orang yang takut betul harus malah mendekat. Ya, Nabi kita mengatakan, kalau kamu mendekati Allah sejengkal, Allah menyambut kedatanganmu sehasta. Kalau kamu mendekati Allah sehasta, Allah menyambut kedatanganmu sedepa. Kalau kamu mendekati Allah dengan jalan kaki, Allah menyambut kedatanganmu dengan lari. Gitu. Berarti Allah itu sangat menyayangi, mencintai kepada hambanya, yang hamba itu cinta kepada Allah. Lebih cinta. Coba dibayangkan, dekat dengan
Jalan kaki disambut dengan lari, seolah-olah kan Allah sangat butuh pada kita. Nah itu ya. Jadi betul. Jadi kita itu malah harus lebih takut kepada Allah. Nah takutnya kepada Allah itu makin mendekat dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Jangan dibayangkan takut kepada Allah seperti takut pada binatang-binatang buas. Jangan. Allah itu maha kasih, maha sayang, maha memberi rezeki, maha penyantun, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu. Maka tolong saya sampaikan pada Pak Haji itu, keliru kalau kamu malah suruh doa supaya tidak takut pada Allah. Justru takutmu pada Allah ditingkatkan gitu loh. Ya. Takut kepada Allah tingkatkan. Ya. Kemudian yang terakhir, tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular, bisa nyebrang laut. Itu apa bedanya dengan jimat? Ya, kalau tongkatnya Nabi Musa itu bukan jimat, namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Kalau jimat, ya, jimat itu sebetulnya itu penipuan. Dah, tipuan-tipuan. Ya. Katanya kemarin ada yang menyerangkan kan di sini ya, diberi jimat apa itu? Kantong lulang macan. Ya. Katanya itu kalau kamu mempunyai jimat ini datang ke Jakarta 10 menit. Terus dibuktikan ya, dan naik sebelum pergi dan temannya bilang saya sudah di Jakarta. Ya, untungan rame suaranya kan, itu kan rame. Sebentar lagi kira-kira 10 menit datang saya sudah di Solo ini. Nah, jadi sebentar itu penipuan. Nggak mungkin mau naik pesawat aja 1 jam apa namanya kantong lulang macan ya, kantong lulang macan 10 menit. Lu nek lulang macane kabeh. Wong sak kantong wis gak kabeh. Itu yang jimat-jimat itu pemberian dari para dukun ya. Itu semuanya itu penipuan, jangan percaya. Maka jimat yang dadikan sini nanti Bapak bisa lihat. Kita lihat dulu. 3 lemari itu jimat semua. Ya, harganya mahal-mahal. Ya. Di sini diumbruk ketok enggak ada manfaatnya. Karena penipuan-penipuan itu semua enggak ada gunanya. Nah, kalau mukjizat itu memang yang mempunyai mukjizat itu sendiri tidak ngerti gunanya. Tapi atas perintah Allah langsung mengerti. Seperti Nabi Musa. Kita dihadapkan dengan tukang-tukang sihirnya Firaun. Tukang sihirnya Firaun mau melepaskan tali, dilihat oleh Musa tampak ular yang kesit bergerak dengan cepat. Nabi Musa saat itu ada rasa takut, wah ada ulo. Ya itulah. Terus langsung perintahkan Allah, ya Musa, lemparkan tongkatmu itu. Sudah, karena di perintah Allah langsung. Orang kok melemparkannya arep dadi apa bagaimana, ndak langsung dilemparkan tongkat. Tahu-tahu jadi ular yang besar. Itu pun Nabi Musa pertama nggak ngerti. Menelan ular yang dibuat oleh Firaun, oleh tukang sihirnya Firaun. Ya, tali yang tampak pakai ular tadi. Ketika nyebrang laut ya begitu. Karena Musa beserta pengikutnya dikejar Firaun bersama bala tentaranya akan dibunuh. Dah larinya masuknya lah sampai di lautan. Bingung dia. Kalau nanti saya kembali tangkap oleh tentara Firaun. Kalau saya mau terus berarti nyeblung laut. Bagaimana ini? Bingung dah. Dalam keadaan bingung Allah perintahkan kepada Musa, ya Musa, wadrib asokal bahar. Pukulkan tongkatmu itu pada laut. Ya, ndak usah pikir panjang, ora usah tanya sing dipukulke bongkote apa pucuke. Enggak, langsung suruh pukulkan, langsung pukulan laut. Langsung belah laut jadi 2, jalan. Nah, itu namanya mukjizat.
Tidak bisa ditiru, nggak bisa dipelajari. Dan itu manfaatnya ketika mukjizat itu ketika Nabi Musa masih ada aja. Setelah Nabi Musa tidak ada, tidak bisa mukjizat diwariskan pada keluarganya, anak cucunya atau kepada orang lain, tidak bisa. Ya. Dan tidak bisa. Jadi mukjizat berlaku pada saat itu saja. Lah mukjizat yang bisa diwariskan kepada umat manusia, mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat. Ya. Nah ini diwariskan. Nabi mengatakan malah taraktu fikum amroini, tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara dijamin tidak akan sesat. Salah satunya adalah Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi. Itu mukjizat Nabi Muhammad yang bisa diwariskan karena memang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Quran dan aku yang menjaganya. Gitu.